Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Menjadi berkat buat saya secara pribadi, saya juga berharap dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Dalam Yesus hanya ada satu kekuatan yang ada dalam hidup kita, dalam Yesus. Tak pernah
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian yang kami boleh nyanyikan, untuk boleh membesarkan dan memuliakan Engkau, karena memang Engkau adalah Allah yang patut untuk disembah. Di dalam Engkau kami boleh menemukan hidup kami ini berarti. Di dalam Engkau kami boleh menemukan bahwa tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini tiba waktunya kami Tuhan membawa segenap pikiran hati kami. Tuhan bentuk kami dengan kebenaran firman. Biarlah setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Ketika firman itu ditabur, maka firman itu boleh berbuah lebat, menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahannya. Tuhan pakai dia, boleh menjadi berkat bagi segenap umat Tuhan yang sangat Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini di dalam waktu dan kehendak Tuhan, saya boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya sangat percaya di dalam seluruh pelayanan saya, semua yang boleh terjadi sudah ada rencana Tuhan yang mendahuluinya. Termasuk di dalam hidup setiap kita, di dalam seluruh hidup kita, dari waktu kita sudah ada di dalam kandungan, kapan kita lahir, di mana kita dibesarkan, bagaimana kita dibentuk, sampai kemudian kita dewasa dan membentuk keluarga, dan di mana kita boleh bertumbuh dan beribadah, semuanya sudah ada di dalam pengaturan Tuhan. Mengerti hal ini boleh menolong kita untuk senantiasa hidup itu bersyukur. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau setiap orang percaya itu selalu mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur berarti orang yang hidupnya itu dipenuhi dengan rasa bersyukur. Itu berarti dia tahu semua yang terjadi dalam hidupnya itu baik adanya. Betul? Tapi Pak, seringkali yang terjadi nggak baik Pak, kan gitu. Seringkali yang dihadapi kayaknya kurang baik Pak. Justru di sana, kalau orang yang tidak mengerti, tidak memahami semua ada di dalam pengaturan Tuhan, maka kita mencurigai segala sesuatu, termasuk meragukan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi itu kita rasa kita yang ngatur lebih baik daripada Tuhan yang ngatur. Maka kita sulit bersyukur. Tetapi kalau kita percaya semua ada di dalam rancangan Tuhan, Tuhan mengatakan rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku itu jauh lebih indah, lebih tinggi dari rancanganmu. Karena rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi justru mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Memang mungkin kelihatan ada tantangan, ada kesulitan terjadi, tetapi di balik semua itu kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tugas kita adalah kita terus mengiring Dia. Kita terus percaya. Di dalam iman itu ucapan syukur itu mengalir limpah, tidak habis-habis. Seluruh perjalanan saya melayani Tuhan, saya terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan di dalam saya terus belajar kepada Tuhan, Tuhan memimpin saya hidup belajar terus mengucap syukur. Dimanapun Tuhan mengutus, dimanapun Tuhan pimpin, bagaimanapun saya menjalani, apa saja saya belajar untuk berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan pimpin, semuanya indah adanya. Hari ini firman Tuhan akan membawa kita bersama-sama sekali lagi boleh meneguhkan iman kita sesuai dengan tema sepanjang tahun yang sudah disiapkan di gereja ini. Be firm in the faith. Artinya apa? Be firm itu apa? Teguh, kokoh
Kuat. Teguh dan kokohnya di dalam apa? Di dalam keuangan, Pak. Nah, seneng semua pasti ya. Teguh dan kokoh di dalam apa? Wah, macam-macam Pak. Kalau bisa teguh dan kokoh di dalam semua yang saya kerjakan berhasil. Dalam studi saya, dalam keluarga saya. Itu semua harapan kita sebagai manusia. Semua orang yang gak percaya pun semua mengharap gitu. Betul kan? Makanya ada financial freedom. How to build, how to gain. Bagaimana mendapat, bagaimana kemudian mencapai kebebasan keuangan. Manusia itu senang bebas. Kalau misalnya bisa bebas, termasuk Tuhan tidak usah ngatur saya kalau bisa saya atur Tuhan. Kita pengen hidup kita itu sebebas-bebasnya. Sebenarnya semakin kita hidup bebas, maka kita semakin diikat. Justru waktu kita sadar bahwa kita hidup mau menjadi hamba-Nya Tuhan, menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan itu, kita rela untuk taat kepada Tuhan. Di sana Tuhan memberikan kebebasan yang sejati. Amin. Amin. Teguh di dalam iman itu boleh menolong kita, boleh memberikan kepada kita untuk boleh terus kokoh dan kuat menghadapi seluruh tantangan hidup. Kalau cuma teguh di dalam keuangan, ya waktu kesehatannya goyang, langsung bingung. Betul kan? Orang selalu bilang gini, paling penting Pak kalau zaman sekarang, apalagi setelah pasca pandemi, orang sadar ya. Setelah pasca pandemi katanya, wah punya uang banyak ternyata tidak bisa lolos dari maut dari dulu. Ya kan? Tetapi hal yang paling utama Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mau setiap umatnya, Tuhan memperhatikan setiap umatnya. Tuhan mau kita kuat di dalam iman. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan perkenan, namanya Yosua. Ada yang namanya Yosua di sini? Biasanya nama Yosua itu karena orang yang berkenan gitu ya, banyak yang pakai ya. Di sini tidak ada Yosua, enggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Mari kita membaca Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Saya baca ayat yang kelima, jemaat ayat 6, demikian seterusnya. Kita bergantian membaca firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab orang yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Sama-sama kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan Tuhan yang kemudian meninggalkan kita, membiarkan kita berjalan sendiri. Justru di tengah-tengah situasi, waktu kita rasa diri itu ada ketakutan, ada rasa, kita merasa kita perlu pertolongan, di saat itulah Tuhan hadir senantiasa. Tuhan hadir selalu. Kehadiran Tuhan itu bukan on off. Kehadiran Tuhan itu always, selalu, senantiasa Allah hadir. Seringkali kita yang minggir. Kenapa kita minggir? Karena kita tidak mau taat. Karena kita lebih mau melakukan apa yang kita mau. Perhatikan waktu kita mau ngerjakan maunya kita.
Kita tahu sebenarnya itu tidak sesuai, tetapi seringkali kita tetap aja ngotot ngerjakan. Nah, pada saat itu kita merasa, kita boleh melihat bagaimana waktu kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat itu, maka dosa mulai mengintip, dosa mulai masuk, dan waktu itu terjadi, sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita itu kemudian kita rasa sirna. Terus kita mengatakan, Tuhan, kemana Engkau? Seringkali justru sebenarnya kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat yang genting sekalipun, Dia hadir. Termasuk ketika seseorang itu menghadapi masa-masa di dalam lembah kekelaman. Itu bahasanya Mazmur 23 ya. Ketika setiap orang itu mulai jalan di dalam lembah kekelaman, itu berarti menghadapi yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menemani. Yang paling berkuasa pun tidak bisa mau hire atau sewa orang atau gantikan dia, tidak bisa. Iya kan? Yang paling sayang sama kita mau temani, tidak bisa. Atau ada nggak iklan pernah lihat? Ya bisa Pak, gantikan orang yang mau meninggal. Tidak ada kan? Tidak bisa. Maupun mau bayar pun tidak bisa. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita, Dia terus menyertai kita, bahkan di dalam lembah kekelaman ini. Ini adalah berkat yang terbesar, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan ini hanya dimiliki orang-orang yang sungguh-sungguh ngerti dan yang memiliki iman yang kokoh, yang teguh di dalam Dia. Nah, ada baiknya waktu kita membaca firman Tuhan ini kan dimulai 5-9. Tapi ini ada ayat pertama sampai keempat. Nah, ayat pertama sampai keempat saya mengajak kita baca supaya kita boleh mendapatkan sedikit gambaran mengenai hal ini. Mengapa Tuhan memberikan firman Tuhan ini kepada Yosua. Next. Ayat 1 dan 2 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi waktu kita baca ayat pertama dan kedua, kita memiliki sedikit latar belakang, betul ya? Waktu Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka pada saat itu kita melihat bahwa Musa sudah selesai tugasnya. Tuhan sudah panggil Musa. Waktunya selesai, tugasnya selesai, pekerjaan Tuhan tetap mesti jalan. Tuhan siapkan Yosua. Maka Tuhan datang kepada Yosua dan Tuhan memberikan firman-Nya. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Nah, tapi kata atau kalimat kuatkan, teguhkanlah hatimu ini, itu bukan muncul waktu Yosua ini. Sebelumnya itu sudah muncul. Next. Sebelumnya sudah muncul, yaitu pada Ulangan 3 ayat 28, yaitu pada waktu itu Musa masih hidup. Waktu itu Musa berada di akhir masa tugasnya. Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menyampaikan hal ini kepada Yosua. Jadi Musa diberitahu Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Musa, panggil Yosua, kasih tahu dia bahwa dia yang akan melanjutkan tugas di dalam kepemimpinan umat Tuhan ini. Kasih tahu dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Persis. Lalu yang kedua, itu di dalam Ulangan 31 ayat 7 dan 23. Waktu itu Musa itu di hadapan bangsa Israel, artinya umat Allah, itu kemudian mengumumkan, kira-kira gitu. Waktu sudah mau selesai, kemudian Tuhan menetapkan Yosua, dan di tengah-tengah bangsa ini kemudian kembali. Kemudian Musa itu mengingatkan Yosua di tengah-tengah bangsa, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian baru dalam perikop yang kita baca tadi ya, Yosua pertama ayat 6 sampai 9. Berarti pasal 1 itu dimulai kitab Yosua. Yosua memulai segala pelayanannya, segala kepemimpinannya. Ketika dia mulai melaksanakan tugasnya, maka di sini
muncul kembali kalimat penting yang sudah Tuhan sampaikan sebelumnya, yang sudah dinyatakan di seluruh umat Tuhan, yaitu kalimat apa? Kuatkan dan teguhkanlah hati. Kata yang diulang di dalam kitab suci itu selalu memiliki makna yang penting. Maka Tuhan mau kita memperhatikan. Itu salah satu hal penting waktu kita membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, ada kata-kata yang diulang. Kata yang diulang, kita jangan memiliki pemikiran, bosan kok diulang-ulang terus sudah tahu. Bukan. Justru waktu itu diulang, kita diberitahu, ini penting. Kita harus ingat. Seringkali di dalam hidup kita sering lupa meskipun sudah tahu. Betul enggak? Tahu-tahu, dikasih tahu sudah bilang tahu-tahu. Tapi waktu kejadian terjadi, waktu menghadapi berbagai macam kesulitan, yang terjadi adalah biasanya lupa firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau kita memperhatikan baik-baik. Di dalam Yosua pasal 1 saja yang kita baca tadi, 5-9 saja itu diulang 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Next. Sekarang kita coba lihat sebentar mengapa kalimat ini muncul. Ini berarti ada alasan. Mengapa? Berarti jawabannya sebab. Saya membagikan 3 karena tadi juga kita melihat waktu kalimat ini muncul juga 3 kali, maka saya bagikan sedikitnya ada 3. Dikatakan juga di dalam Ulangan 3:28, sebab dialah yang akan memimpin mereka. Saya hanya baca yang merah ya, supaya kita bisa melihat sebuah message pentingnya. Sebab dialah yang akan memimpin mereka. Jadi waktu muncul kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu, waktu Tuhan kasih tahu kepada Musa untuk sampaikan kepada Yosua. Kenapa Tuhan mau Musa sampaikan kepada Musa? Karena Yosua yang akan memimpin. Ya, selanjutnya memimpin mereka. Yang kedua sama. Di dalam Ulangan 31 ayat 7-8 di sana dikatakan sebab ya engkau akan memimpin mereka. Jadi kalau memimpin berarti kepemimpinan ya, leadership. Dan juga hal penting adalah ini tugas itu dilanjutkan. Kalau tugas itu dilanjutkan berarti ini kata yang penting, makna yang penting adalah Tuhan itu memelihara umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya itu berjalan sendiri. Bukankah kita semua umat Tuhan? Amin. Bukankah kebenaran ini meneguhkan kita dan ini menguatkan iman kita bahwa kita tahu di tengah dunia ini betapapun susah yang dikasih tahu orang, kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Amin. Ini iman. Dan iman tidak berdasarkan hal yang sembarangan, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan memang Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup, yang mengatur segala sesuatu, yang menjadikan semua adalah miliknya. Maka kita aman di tangannya. Setiap kali ibadah selalu dimulai, maka pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu proklamasi bahwa hidup kita ada di tangan yang kuat, yang aman. Dan yang ketiga kita bisa lihat mengapa kalimat ini muncul. Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan. Perhatikan, Tuhan berjanji, Tuhan siapkan. Tuhan mengirim Musa untuk memimpin umatnya. Dan pada saat yang sama Tuhan tidak meninggalkan. Waktu Musa tugasnya selesai, janji Tuhan itu tetap berjalan. Dan Tuhan memilih Yosua. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Dengan demikian kita boleh melihat di dalam hidup kita Tuhan memiliki rencana bagi kita semua. Tidak ada seorang pun yang tidak Tuhan siapkan rancangan yang baik, yang indah di dalam kehendaknya. Setiap kita Tuhan menyiapkan rancangan yang baik. Bahkan pemazmur Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Ada lagunya ya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu,
Ini menunjukkan apa? Setiap umat Tuhan itu Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Biji mata ini sangat peka loh. Kena debu sedikit aja sudah kita nggak bisa tahan, betul kan? Apalagi kena kerikil gitu kan. Demikian Tuhan itu menjaga, memelihara kita. Pribadi lepas pribadi. Berarti ini kalau pribadi lepas pribadi itu tiap orang itu ada anugerahnya masing-masing. Jangan selalu melihat orang lain kemudian muncul iri hati. Setiap orang itu Tuhan pelihara menurut rencana Tuhan masing-masing. Yang diberi banyak, jangan lupa juga harus melayani banyak. Yang diberi sedikit, jangan kecil hati, tetap setia. Ini kan prinsip di dalam firman Tuhan kan. Paling sederhana di dalam pelayanan di gereja yang kita lihat, kalau kita diberikan suara yang indah, memuji Tuhan itu baru nyanyi aja langsung yang mendengar itu hatinya tersentuh. Itu kan talenta toh? Dipakai untuk melayani Tuhan. Kemudian kalau suara kita, mungkin kalau nyanyi, kita tahu ada keterbatasan. Ya jangan kita kemudian merasa, wah saya mau bisa nyanyi seperti itu. Lawang Tuhan tidak memberikan suara yang sama, betul kan? Nah kalau kita memaksakan diri waktu kita nyanyi, wah kita rasa itu bagus, saya sudah mau melayani. Tapi nanti mungkin yang dengar senyum-senyum, sungkan-sungkan gitu. Setiap orang ada hal yang Tuhan berikan masing-masing dan ada tugasnya masing-masing. Mungkin tidak dapat suara yang indah, tetapi dia melakukan apapun juga Tuhan jadikan berhasil. Apa yang dikerjakan tangannya diberkati. Ketika dia boleh memberikan nasihat, nasihat itu boleh jadi berkat. Nah ini semua setiap orang masing-masing. Oleh sebab itu, melalui bagian ini kita lihat Tuhan punya panggilan. Dan Tuhan punya panggilan masing-masing. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memimpin, dan Tuhan akan melanjutkan semuanya. Yang diberi tugas juga pasti akan diberikan janji. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang ya dan amin. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Supaya rencana Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita boleh digenapi. Amin. Pada saat yang demikian juga kita bisa melihat hal penting adalah Tuhan menjadi pusat. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, maka Tuhan yang menjadi pusat, bukan saya. Yosua tahu dia memulai sebuah perjalanan untuk memimpin umat Tuhan. Di saat itu dia penuh dengan kegentaran. Yosua seorang abdi Musa, seorang hamba Tuhan yang baik. Dia setia, dia taat kepada firman Tuhan. Tetapi dalam ketaatannya pun dia tahu siapa dirinya. Dia tahu dia tidak sanggup, dia tahu dia gentar. Oleh sebab itu, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar akan memimpin kita mengenal diri kita juga dengan benar. Seorang bapak reformator namanya Johannes Calvin ini mengatakan kalimat ini. Mengenal Allah itu juga mengenal diri. Orang yang mengenal Tuhan itu siapa? Pada saat yang sama Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu kudus adanya. Maka pada saat yang sama kebenaran itu menerangi hatinya, dia tahu dirinya manusia yang penuh dosa. Kita semua orang yang berdosa, pada saat kita mengerti ini, kita tahu kita memerlukan anugerah Tuhan. Maka waktu kita semakin mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan, kita selalu bersandar teguh, memegang tangan Tuhan dengan kokoh, dan Tuhan menyertai dan memperkenan kita. Ini adalah hal yang indah dalam seluruh hidup kita. Terus mengenal Tuhan, terus mengenal diri. Semakin mengenal diri menimbulkan iman, semakin percaya, semakin teguh di dalam Dia. Next. Kalau berikutnya kita bisa lihat, kalau tadi adalah alasannya, kita bisa lihat mengapa kalimat muncul ini, situasinya atau kondisinya. Ini pasal yang pertama. Yosua mau mulai tugasnya.
Berarti kita tahu waktu Yosua mulai tugasnya, dia sudah tahu dari waktu waktu Musa itu masih hidup, sudah kasih tahu, dia tahu, tapi dia mengerti bagaimana. Dia tahu memimpin, dia tahu ikut bersama-sama dengan Musa, melihat Musa memimpin bangsa Israel. Memimpin umat Tuhan itu tidak gampang. Waktu keluar dari perbudakan Mesir, itu Musa memimpin kira-kira ya, lebih dari itu, tapi minimal 2 juta umat Tuhan itu keluar bersama-sama. Lalu Yosua juga melihat bagaimana Musa itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana menghadapi yang namanya Firaun, itu boleh dikatakan negara superpower pada waktu itu. Bagaimana Tuhan itu pakai Musa. Dan bagaimana Tuhan itu pakai Musa untuk boleh bawa bangsa ini menyeberangi Laut Kolsom. Dan kemudian juga bagaimana sepanjang 40 tahun di padang gurun, Tuhan itu pakai Musa untuk boleh memelihara bangsa yang besar. Yosua melihat itu. Dan dia tahu bahwa umat Tuhan ini, umat Israel itu terkenal dengan istilah apa? Ada yang tahu? Suka apa? Ada yang tahu? Umat Israel di padang gurun 40 tahun itu suka apa? Suka mengucap syukur? Suka apa? Bergerutu ya, apa bersungut-sungut ya, ngomel. Kalau bahasa sekarang tuh ngomel. Siapa di sini yang hobinya ngomel? Nggak usah angkat tangan ya, senyum-senyum aja. Sering kali ya, umat Tuhan itu kita lihat dicatat ngomel, jalan gitu ya. Kemudian bilang, oh udah ada makanan, Tuhan kasih makanan, protes. Nggak ada daging, dikasih daging, protes. Semua protes, nggak bersyukur. Yosua ini lihat, dia bilang hamba Tuhan yang seperti Musa saja. Dia lihat itu, wah beban ini pekerjaan tidak mudah. Sehingga dalam hatinya dia berpikir, isadah saya ini. Nah di tengah seluruh situasi ini, Tuhan tahu. Tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Maka Tuhan secara khusus, Musa sudah dipanggil Tuhan. Musa sudah mati. Kalimat tadi pasal 1 dikatakan jelas toh. Hamba Tuhan Musa itu sudah mati. Berarti Yosua sendiri. Dia sendiri, dia mikir-mikir ya apa ya. Ada kegentaran. Di saat itu Tuhan hadir. Tuhan kasih tahu dia. Karena Tuhan tahu Yosua ada ketakutan di dalam hatinya. Ada tanggung jawab yang besar ini, dia ada kegentarannya. Tuhan tahu pergumulan Yosua. Nah ini berita yang sangat baik juga bagi kita semua. Tuhan juga tahu pergumulan engkau dan saya. Tidak ada orang lain tahu air matamu, tetapi Tuhan tahu. Kita kadang gak bisa menceritakan hal yang mungkin menjadi kesulitan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak tahu. Firman-Nya selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberikan kita kekuatan yang baru untuk terus hidup mengiring Dia. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Waktu kita ini khawatir, kemudian ada orang yang tahu kekhawatiran kita, dan kemudian datang menghibur kita dengan satu penghiburan yang persis yang kita rasakan. Rasanya seperti apa? Pasti ada satu hal yang lega. Kalau bahasa sederhananya kayaknya plong gitu ya. Tuhan tahu. Dia datang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengikut Tuhan, senantiasa percaya bahwa Dia tahu segala sesuatu dan kita bisa bersandar kepada Dia. Nah saya bersyukur ya, saya hari ini melayani 3 kali, pagi di Darmo, siang di daerah Waru sana, kemudian sore di sini. Nah saya menikmati semua ibadah dan setiap pujian yang dinyanyikan. Dan saya kali kedua itu saya waktu ada di Waru sana, itu saya melihat lagunya, ada satu lagu, ya lagunya beda, tetapi di dalam situ ada satu kalimat yang sama dinyanyikan di kebaktian yang di Darmo pagi dan di sana.
Terus saya berpikir, tadi waktu mempersiap sambil nyanyi memuji Tuhan, saya nyanyi di sini, saya pikir, kira-kira di yang kebaktian yang sore ini apakah sama? Munculkah ya yang muncul di kebaktian 1 pagi dan yang siang? Kemudian saya melihat pada waktu 1 lagu dinyanyikan, saya bersyukur pada Tuhan. Kata itu muncul lagi. Itu kata apa? Gunung batu. Kebaktian yang pagi, lagunya beda. Tetapi ada kata Tuhan itu gunung batuku. Di kebaktian yang di Waru juga muncul kata Tuhan itu gunung batu. Kebaktian yang sore muncul juga kata dia gunung batu keselamatanku. Amin. Amin. Apakah pemimpin pujiannya ada rapat dulu pilih lagu sama-sama? Nggak ada ya. Saya kadang memperhatikan hal yang kecil itu menguatkan saya. Saya tahu Tuhan itu merencanakan segala sesuatu. Semua kita melayani asal kita taat dengan sungguh-sungguh. Di sana ada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan itu membawa kita boleh menguatkan kita dan menguatkan umat Tuhan. Dan membawa kita semua itu melihat bahwa Tuhan itu sandaran yang kokoh. Tuhan itu gunung batu yang boleh membuat kita itu juga menjadi kuat. Oleh sebab itu, saya akan membagikan 5 makna firman kuatkan dan teguhkan hatiku itu pada kita semua. Yang pertama, next. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu berarti, next, Tuhan mau memakai kita menggenapi rencananya. Sekali lagi, waktu Yosua itu mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dia, kuatkan dan teguhkan hatimu, berarti ada rencana Tuhan yang disiapkan bagi Yosua. Dan pada waktu itu Tuhan menegaskan, Tuhan mengkonfirmasi, Tuhan mau pakai Yosua menggenapi rencananya. Dan di hari ini, di zaman ini, Tuhan juga mau memakai kita. Karena ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Maka waktu kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini boleh kita dengar pada sore hari ini. Maka kita diingatkan bahwa Tuhan mau memakai kita menggenapi rencananya. Kalau ada tugas itu mesti ada kesulitan, betul kan? Dikasih tugas itu ada tanggung jawab. Mengerjakan tanggung jawab itu ada kesulitan. Mengiring Tuhan setiap kita ada tugas dan tanggung jawab. Menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, studi kita, apapun saja. Pelayanan juga. Ada tantangan. Di dalam tantangan itu seringkali waktu ketemu kesulitan, kita bisa down. Kita bisa pada waktu itu seperti kita sendiri. Kita merasa tidak berdaya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang senantiasa boleh berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu bukan cuma sekedar sesuatu yang saran, tetapi ini mengandung di dalamnya ada penghiburan, tetapi dinyatakannya dengan kalimat perintah. Betul kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menghibur, menguatkan, tetapi pada saat yang sama Tuhan mengutus. Berarti Tuhan mau kita terus setia dan percaya Dia menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Seluruh yang Tuhan sudah percayakan, maka Tuhan memimpin, kita boleh menggenapinya. Yang kedua, next. Sebab Tuhan mau kita percaya, melakukan dan mengajarkan firman-Nya di dalam seluruh hidup kita. Waktu kita boleh percaya Tuhan ada rencana bagi kita. Dan di dalam percaya itu, iman Kristen bukan percaya sekedar percaya hanya dengan omongan lalu percaya, lalu kemudian percaya yaitu bersifat sekedar percaya yang buta atau yang sembarangan, tidak. Tetapi percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan tuntunan
dan menyatakan apa yang seharusnya kita kerjakan, dan itu adalah kehendaknya. Dan kehendak Tuhan sudah diwahyukan, dituliskan di dalam firman Tuhan. Di dalam zaman yang sudah sangat maju ini, kita bisa lihat kalau kita mau membaca firman Tuhan itu sudah sangat mudah. Asal ada HP saja kita sudah bisa baca di mana saja. Ya toh? Mau ada waktu dan di mana, kapan saja, di mana saja kita bisa membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, selama ini kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, apakah kita masih mencintai firman Tuhan? Seringkali kita itu kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi sampai kemudian membaca firman Tuhan, kita merasa, wah, kok berat ya? Wah, hari ini masih belum bisa. Orang yang mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama berkata dengan saya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini Tuhan berikan kepada Yosua. Lalu kemudian Tuhan katakan dengan satu kebenaran firman Tuhan, itu yang mengingatkan Yosua, bertindaklah hati-hati. Seringkali kita suka dihibur, setelah itu kita ya sudah, jalannya tidak hati-hati. Tuhan bukan cuma menghibur kita, tetapi Tuhan mau membentuk kita. Tuhan bukan cuma menghibur kita, tetapi Tuhan mau menguatkan kita dan menolong kita boleh menggenapi semua rencananya. Oleh sebab itu, kunci penting di dalam mengiring Tuhan, kunci penting di dalam melayani Tuhan, kunci penting di dalam apapun saja yang kita kerjakan, itu adalah bagaimana kita bertindak hati-hati. Dalam arti apa? Kita selalu ingat firman Tuhan seperti apa, kita pegang itu dan kita lakukan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti percaya. Kalau tidak percaya tidak bisa melakukan firman Tuhan. Betul kan? Harus dimulai dengan hati yang percaya. Orang yang baca firman Tuhan seringkali tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan? Karena ada sesuatu yang di tengah-tengah belum beres, yang dalam hatinya masih mengganjal. Ya tahu sih ini benar, tapi ada tapinya. Nah biasa tapi ini seringkali membuat kita mosok isa sih. Nah mosok isa ini kan berarti masih kurang percaya. Kalau katakan kita sudah menjadi umat Tuhan, bukan tidak percaya, tetapi bolehlah kita mengatakan seringkali kita kurang percaya. Biarlah hari ini waktu kita mendengarkan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sekali lagi kita dikuatkan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, maka kita dimampukan untuk melakukannya. Menjadi anak-anak Tuhan itu susah atau berat? Susah atau berat? Bingung jawabannya. Kok susah atau berat toh Pak? Pelayanan jawabannya. Susah sama berat kan sama aja gitu ya. Karena seringkali kita menemukan ya, orang selalu mengatakan bahwa kalau dikasih pilihan mudah atau susah, nek dijawab mudah, kok ya kayaknya gak mudah. Nek dijawab susah, waduh ya apa ya, sudah jadi anak Tuhan ini berapa puluh tahun gitu ya, mau ikut Tuhan tapi kok susah. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, ada 3 hal yang penting. Ada pasti ingat semua, benar ya? Yang pertama apa? Menyangkal diri. Kedua apa? Memikul salib. Yang ketiga mengikut aku. Tuhan kasih tahu kita mengikut Tuhan itu maksudnya serius. Mengikut Tuhan itu perlu komitmen. Mengikut Tuhan di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini memang tidak mudah. Tetapi saya lebih suka pakai kalimatnya itu adalah mengikut Tuhan itu bukan susah, bukan berat, tetapi mengikut Tuhan itu manis rasanya. Amin. Dalam istilah bahasa Inggris itu ada satu kata, itu ungkapan sweet burden. Sweet itu manis, burden itu beban. Beban yang manis.
Nah, beban yang manis seperti apa? Ini diungkapkan biasa itu misalkan waktu kita dikaruniai seorang anak di dalam rumah tangga kita. Nah, melahirkan anak itu kira-kira berat nggak itu? Bapak-bapak mikir, Pak, itu mungkin tanya ibu-ibu gitu ya. Tugasnya masing-masing sama. Bapak-bapak sudah punya anak, membesarkan, mendidik anak-anak itu tugas yang tidak mudah, betul kan? Tetapi waktu kita lihat anak-anak kita, malam kita jaga dia, pelihara dia, kita mendidik dia. Kira-kira waktu melihat anak kita bertumbuh itu kira-kira ada perasaan manis nggak? Ada perasaan sukacita nggak? Ada kan? Kenapa kok bisa demikian? Karena ada kasih. Kalau kita mengikut Tuhan, cinta Tuhan itu juga menguasai hidup kita. Maka cinta kepada Tuhan itu membuat kita boleh mengikut Tuhan itu manis rasanya. Amin. Biarlah kita terus mencintai Tuhan dan cinta firman-Nya, dan itu membuat kita boleh terus menerus hidup itu semakin memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, next. Tuhan mau kita berani dan berkobar-kobar. Berkobar-kobar ini semangat ya. Jadi tidak loyo. Berkobar-kobar menjalani kehendaknya. Nah, ada satu hal yang ajaib menurut saya di dalam seluruh pengaturan Tuhan. Waktu Musa itu dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel bebas dari bangsa Mesir. Setelah keluar dari Mesir dikejar, kemudian sampai di pinggir laut, betul ya? Nah, begitu sampai di pinggir laut, kemudian Tuhan pakai Musa, kemudian membelah laut itu, gitu ya. Kemudian ada jalan lewat. Nah, setelah itu mereka dipelihara 40 tahun di padang gurun. Setelah Musa tugasnya selesai, sekarang gantian Yosua. Yosua itu mulai tugasnya juga ada kaitannya dengan air. Kalau itu air laut, ini air sungai. Tapi sama-sama air. Itu seakan-akan mengingatkan Yosua, Tuhan yang sama yang menyertai Musa adalah Tuhan yang sama juga menyertai engkau. Amin. Nah, maka kebenaran yang sama adalah Tuhan yang menyertai Musa dan menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama yang menyertai engkau dan saya. Amin. Di pinggir sungai Yordan itu Yosua memulai seluruh pelayanannya, dan Tuhan sebelumnya mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena aku akan menyertai engkau. Maka sungai Yordan pun terbelah menjadi dua. Pekerjaan yang ajaib itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang taat dan biasa-biasa saja itu setia, itu tugas kita. Seringkali kita mau terbalik. Kita mau kalau bisa ngerjain pekerjaan yang luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan justru percaya kepada Tuhan itu memperkenan hati Tuhan. Abraham, waktu dia diberikan janji, coba kamu lihat itu bintang di langit, hitung jumlahnya berapa. Coba kamu lihat pasir di laut, hitung. Pasti tidak bisa hitung ya, banyak gitu ya. Nanti demikian banyaknya keturunan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kira-kira waktu mendengar kalimat ini mudah nggak sih untuk kemudian percaya? Kadang banyak orang itu bergumul karena Abraham pada waktu itu sendiri belum mempunyai keturunan. Tapi Alkitab mencatat Abraham percaya kepada janji Tuhan. Nggak berhenti di situ. Alkitab menuliskan maka Tuhan memperhitungkan itu apa? Hati yang percaya itu sebagai kebenaran. Tugas orang percaya adalah setia dan beriman kepada Tuhan. Setelah itu tugas yang ajaib menjadi bagian dan milik Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk berani, untuk berkobar-kobar menjalani kehendaknya. Karena kita tahu keberanian kita bukan keberanian yang ngawur. Keberanian kita adalah untuk terus berani percaya. Semangat yang berkobar-kobar terus berani ikut Tuhan. Karena kita tahu di dalam setia kepada Tuhan ada perbuatan ajaib yang Tuhan akan nyatakan. Next. Seorang yang bernama Oswald Chambers
itu mengatakan, saya bagian terakhir saja, yang paling terakhir yang saya kasih warna kuning itu saya baca. Saya langsung terjemahkan. Keberanian itu bukan berarti absent of fear. Jadi berarti kita tidak bisa takut. Tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Bukan absence of fear, tetapi ketakutan itu tidak menguasai kita. Hidup kita sebagai orang percaya dalam menghadapi semua tantangan itu ada ketakutan? Ada. Tetapi ketakutan itu tidak menguasai kita. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Seringkali mata kita selalu tertuju kepada masalah, sehingga kita lupa Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Waktu mata kita tertuju kepada masalah itu ada ketakutan. Tapi biarlah hari ini, ketika kita mendengarkan bersama-sama Tuhan meneguhkan Yosua, ini juga meneguhkan kita. Karena ada Tuhan yang berdiri di samping kita. Berikutnya, satu lagi, seorang pemimpin yang bernama Nelson Mandela. Sama, dia juga mengatakan bahwa saya belajar bahwa keberanian itu bukan berarti tidak ada ketakutan, tetapi justru bagaimana menang atasnya. Nah, kita bersyukur. Kita sendiri bersandar kekuatan kita tidak mungkin menang. Tetapi kita bersyukur bahwa kita memiliki sandaran yang kokoh, gunung batu yang teguh, di mana kita boleh bersandar. Dan Ia sudah berjanji. Dan janji Tuhan pasti ditepati. Maka kita boleh menjadi orang-orang yang percaya dan memperoleh kemenangan. Next, yang keempat, bahwa Tuhan itu berperang bagi kita. Lanjutkan sedikit, next. Itu ada kalimat yang warna kuning di dalam kotak itu. Ini adalah kalimat yang dikatakan oleh Musa. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa itu sepanjang hidupnya dia melayani Tuhan. Dia tahu betapa Tuhan itu melakukan pekerjaan yang besar. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang melakukan mujizat yang begitu banyak, yang memimpin umat Tuhan yang juga luar biasa. Itu sulit dipimpin, tapi semuanya Tuhan kasih kekuatan untuk boleh melakukannya. Tapi dia mengucapkan kalimat yang penting. Dia tidak menyombongkan dirinya, tetapi dia berkata, semua ini bukan karena saya, tetapi semua ini karena ada Tuhan yang menyertai. Maka di dalam iman Kristen itu sangat penting satu istilah yang digaungkan di dalam hidup kita. Dan bahkan anak Allah itu turun ke dunia. Dan istilah itu adalah Immanuel. Immanuel itu berarti apa? Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah berdiri di depan, di gardu yang paling depan. Itu boleh memimpin hidup kita. Sehingga waktu masalah itu datang, itu Tuhan sudah ada di depan. Tuhan sudah menggandeng tangan kita. Dan tugas kita adalah terus boleh percaya dan bergandeng tangan dengan Tuhan menjalani semuanya. Tuhan yang berperang untuk engkau dan saya. Melihat Tuhan yang besar dan berkuasa itu memberikan kepada kita jaminan teguh bahwa kemenangan itu sudah di tangan kita. Terakhir, yang kelima, Tuhan yang memberikan keberhasilan dan kemenangan bagi kita. Ini meneguhkan kembali. Dikatakan bahwa sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Kemudian bagian kedua, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi semuanya ini bukan bersandar kepada diri sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan senantiasa. Kekuatanku di dalam Dia. Kita akan bersama-sama mengingat seluruh 5 hal ini dengan kalimat yang sederhana. Next, mari kita baca. Yang pertama, 1, 2, 3. Tuhan mau memakai kita dalam pekerjaannya. Yang kedua, Tuhan mau kita berpegang pada firman-Nya. Yang ketiga, Tuhan mau kita berani dan berkobar-kobar melayaninya. Yang keempat, Tuhan mau berperang bagi umat-Nya. Yang kelima, Tuhan mau memberikan kemenangan pada umat-Nya.
Kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang diberikan Tuhan kepada Yosua, yang juga hari ini boleh dinyatakan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Ini boleh mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan, Allah yang mau memakai kita, Allah yang mau supaya kita berpegang kepada firman-Nya, Allah yang mau supaya kita terus hidup berani mengiring Dia dan berkobar-kobar melayani Dia, Allah yang berperang bagi kita, dan Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita bersyukur. Saya mengatakan kalimat itu berulang-ulang, Tuhan mau, Tuhan mau, Tuhan mau. Itu sama dengan satu hal yang penting, bahwa seluruh itu Tuhan lakukan itu di dalam dirinya. Terlebih lagi bagi kita semua hari ini, kita memperoleh seluruh janji Tuhan itu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kita. Di dalam Kristus ada kekuatan, di dalam Kristus ada kuasa, di dalam Kristus ada janji, di dalam Kristus ada seluruh hal yang Tuhan siapkan. Sukacita, seluruh damai sejahtera, seluruh berkat-berkat rohani, seluruh berkat-berkat Tuhan berikan di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus kita menerima seluruh janji Allah. Janji Allah diberikan untuk apa? Untuk kita menggenapi tugas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Dia. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap pribadi di dalam hati setiap kami. Tuhan yang tahu segala pergumulan kami, Tuhan menguatkan kami. Biarlah Tuhan memimpin kami, menyegarkan kami, memberikan semangat yang baru untuk kami terus hidup setia, melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, tetapi hari ini kami diingatkan bahwa ada Tuhan yang menjadi sandaran kami, ada Tuhan yang menguatkan kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, teguhkanlah kami, karena di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami boleh menerima seluruh janji Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sangat terberkati oleh firman Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau percaya dan berharap kepada Tuhan yang selalu menopang dan menolong saya dan Bapak Ibu untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman pengharapan. Amin. Kami mewakili jemaat dan majelis GIA Surabaya Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Evangelis Rusli. Tuhan memberkati. Sebelum kami membacakan, tetap teguh di dalam Yesus.